Selamat datang di channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga akan upload satu video lagi pada jam 8 malam nanti akan membahas satu saham yang laba bersih tahun 2021-nya masih bergerak turun. Tapi pada satu minggu terakhir ini, saham tersebut mulai bergerak naik. Dan di video ini saya akan coba menganalisa beberapa saham di bawah harga 600 yang menurut saya masih layak untuk dipantau pergerakannya minggu depan. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham BMTR. Saham BMTR hari Jumat kemarin naik 1% lebih ke harga 264. Bisa kita lihat di grafik. Saat ini BMTR trennya sudah mulai bergerak tren. Sebelumnya bisa kita lihat berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Saat ini BMTR sudah berhasil break dari garis EMA 50 dan 150. Jadi saat ini garis EMA 50 yang saat ini di harga 254 dan garis EMA 150 di harga 260 sudah berubah menjadi supportnya. Sebelumnya BMTR berhasil break dari garis EMA 150, mencoba untuk naik di atas harga 270, gagal break. Kembali menyentuh garis EMA 150 terlihat masih bisa bertahan dan rebound kembali. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 1% lebih ini masih ada akumulasi. Sedangkan asing terlihat 2 hari terakhir ini melakukan distribusi. Tapi secara keseluruhan 2 minggu terakhir ini jika kita lihat asing masih akumulasi saham BMTR. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat minggu depan BMTR masih ada potensi untuk lanjut naik menuju resisten di 270. Apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar support EMA 150 bisa pertimbangkan untuk swing trade dulu. Karena bisa kita lihat harga 270 beberapa kali mencoba ditembus BMTR terlihat gagal break. Jadi ini memang resisten yang lumayan kuat untuk saham BMTR saat ini. Jadi teman-teman bisa swing trade atau memang hold saja selama garis EMA 150 tidak terlewati. Karena apabila bertahan terus di garis EMA 150, BMTR masih ada potensi untuk break dari harga 270 dan melanjutkan kenaikan menuju target berikutnya di 280. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Doit. Doit hari Jumat kemarin naik 2% lebih ke harga 410. Bisa kita lihat di grafik. Secara tren memang saat ini Doit sudah mulai bergerak sideways. Jadi sebelumnya bergerak sangat uptrend di bulan Februari setelah berhasil break dari garis EMA 50 dan 150. Bisa kita lihat terus bergerak naik, tetapi pada saat menyentuh harga 440, Doit mulai bergerak turun kembali. Jadi sempat berada di bawah support 400, lalu berhasil rebound. Bisa kita lihat kembali ke harga 440, Doit gagal break dan turun kembali ke harga 400. Tapi beberapa kali jika kita lihat harga 400 masih kuat menahan penurunan dari saham Doit. Jadi harga 400 merupakan support yang lumayan kuat untuk saham Doit saat ini. Dan untuk support EMA 50 saat ini di sekitar harga 370. Jadi untuk support saat ini di 400, support terdekat, resisten terdekat 420 dan resisten lebih kuat di 440. Sedangkan untuk garis MACD saat ini masih mengarah ke bawah. Untuk data broker summary jika kita lihat kenaikan 2% lebih ini masih ada akumulasi. Dan asing terlihat juga masih terus akumulasi saham Doit. Jadi dari data yang kita dapat apabila teman-teman sudah berhasil membeli saham ini di harga atas, selama masih bertahan di atas harga 400, Doit masih bisa di hold. Saya lihat masih ada potensi untuk mencoba naik kembali menuju harga 440 minggu depan. Tapi potensi untuk break harga 440 sepertinya masih sangat kecil saat ini. Jadi teman-teman bisa pertimbangkan untuk hold terus saham Doit selama masih bertahan di atas garis EMA 50 untuk tren jangka menengah atau jangka panjang. Masih oke apabila teman-teman memang belinya di sekitar harga 400 atau malah di bawah harga 370. Dan apabila teman-teman sudah berhasil membeli pada saat break dari garis EMA 50 dan 150 di sini, selama masih bertahan di atas garis EMA 50, Doit masih bisa di hold untuk tren yang lebih lama. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau entry membeli saham Doit, sebaiknya paling aman adalah tunggu kembali di harga supportnya di 400 untuk entry-nya. Berikutnya saya akan menganalisa saham Depo. Saham Depo memang belum lama IPO karena bisa kita lihat garis EMA 50-nya juga baru keluar pada bulan Februari kemarin. Dan beberapa minggu ini jika kita lihat saham Depo masih berada di sekitar garis EMA 50. Jadi berusaha untuk break dari garis EMA 50 pada tanggal 31, ternyata tanggal 1 April kembali turun mengetes garis EMA 50 ini. Jadi memang
bisa dipantau, tapi hati-hati apabila ternyata minggu depan terkonfirmasi garis EMA 50 belum berhasil break, sebaiknya jangan entry dulu. Dan untuk garis MACD, jika kita lihat saat ini juga trennya masih bergerak sideways. Untuk data broker summary, jika kita lihat pada perdagangan hari Jumat kemarin terlihat masih ada distribusi. Dan asing pada tanggal 1 tidak melakukan transaksi. Tapi secara keseluruhan jika kita lihat asing masih terus masuk akumulasi saham ini. Jadi untuk saham depo menarik untuk masuk ke watchlist. Karena pertama dia masih berada di atas support psikologis di harga 500. Jadi beberapa kali menyentuh harga 500, depo masih kuat bertahan. Dan resisten EMA 50 saat ini di 505. Jadi saat ini memang kembali mengetes garis EMA 50 apabila minggu depan berhasil naik dengan terbentuk candle hijau. Ada potensi depo untuk mulai bergerak uptrend untuk tren jangka pendeknya. Dengan target terdekat di harga di 530 dan resisten yang lebih kuat atau target berikutnya itu di 550. Jadi ini bisa di swing trade atau hold saja selama masih bertahan di atas harga 500. Tapi ingat, apabila ternyata depo minggu depan gagal bertahan di atas harga 500, sebaiknya jangan entry. Karena berarti depo akan mulai bergerak downtrend untuk tren jangka pendeknya. Terakhir saya menganalisa saham ERA. ERA 1 minggu terakhir ini bisa kita lihat mulai bergerak sideways kembali. Jadi sebelumnya pada awal Maret sempat rebound dari support di 525 dan terus bergerak naik. Dan berhasil naik di atas garis EMA 50 dan 150 dan saat itu sudah berubah menjadi supportnya. Untuk garis EMA 150 bisa kita lihat di sekitar harga 580, garis EMA 50 di sekitar harga 565. Jadi 1 minggu terakhir ini ERA sempat turun menyentuh garis EMA 150, bisa kita lihat beberapa kali menyentuh garis EMA 150, ERA masih bisa bertahan. Sedangkan untuk resisten kuatnya sebenarnya di harga 600. Tapi belum sempat menyentuh harga 600, ERA sudah mulai bergerak turun kembali. Untuk garis MACD sebelumnya bergerak naik, saat ini mulai bergerak sideways. Untuk data broker summary bisa kita lihat pada perdagangan hari Jumat kemarin terlihat ada sedikit akumulasi. Sedangkan asing 1 minggu terakhir ini memang terlihat sudah mulai keluar dari saham ERA. Jadi ERA menurut saya juga masih layak untuk dipantau karena masih berada di atas garis EMA 150 dan beberapa kali juga garis EMA 150 masih kuat menahan penurunan dari saham ini. Jadi selama garis EMA 150 minggu depan tidak terlewati, ERA trennya masih baik. Jadi masih ada potensi untuk rebound dan naik kembali ke harga resistennya di 600. Jadi apabila teman-teman mau entry, bisa tunggu di sekitar 580 atau di sekitar garis EMA 150-nya. Apabila masih bisa bertahan dan rebound, bisa coba entry. Dan target take profit jangka pendek di 590 sampai harga 600. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.